Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan Subhanul Watan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Lagu Satu Abad NU buah karya Kiai Haji Mustafa Bisri dan Tohpati. Jaga akidah dan sunnah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim la nabiyya ba'da. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, para duta besar, para ketua lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Merah Putih, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Rama Kiai Miftahul Ahyar, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalid Stakuf, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf, serta yang kami hormati hadirin hadirat tamu undangan rahimakumullah yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita semua di hari yang berbahagia ini masih dikaruniai nikmat iman dan Islam serta kesehatan hingga kita bisa bertemu dan bersilaturahim dalam acara resepsi hari lahir ke-102 Nahdlatul Ulama dan peresmian pembukaan Munas Alim Ulama serta konferensi besar Nahdlatul Ulama. Tak lupa selawat dan salam selalu senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, mengawali acara kita malam hari ini dengan mengharap berkah serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama lantunan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Hud ayat 120-123 yang ditilawahkan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Farhan Muhammadi. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ.
وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وإليه يرجع الأمر كله. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Wakil Rais Am PBNU, Kiai Haji Anwar Iskandar. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang mulia. Marilah kita sejenak menengadahkan tangan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam hari ulang tahun yang ke-102 Nahdlatul Ulama ini Allah berkenan untuk memberikan rahmat dan pertolongannya kepada kita semuanya, sehingga langkah-langkah dan perjuangan para ulama sejak para muassis sampai sekarang senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengan ikhlas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah besar yang sangat kita cintai ini
yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, senantiasa mendapat perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak pemimpin kita, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh pemimpin bangsa ini, marilah kita doakan dengan ikhlas. Mudah-mudahan thayyibatu wa rabbuna ghafur. Kita semua bangsa Indonesia mudah-mudahan tetap diberikan kesabaran untuk menjaga negara ini dalam bingkai persatuan nasional. Tentara kita, polisi kita, mudah-mudahan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala ma nawaina wa ala ma nawas salafus salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب مشايخنا مشايخنا المسلمين عامة ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والاستقامة وحسن الخاتمة وإنا نعوذ بك يا الله من موجبة الندامة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا والدين إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وسلم أولادنا وسلم ذريتنا وسلم إندونيسيا يا الله وسلم إندونيسيا يا الله من آفات الدنيا والدين وسلم إندونيسيا يا الله من آفات الدنيا والدين ومن بلاء الدنيا والدين إنك على كل شيء قدير اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا صراط المستقيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, terima kasih Wakil Rais Am PBNU Kiai Haji Anwar Iskandar yang telah memimpin doa. Hadirin yang berbahagia, segera kita ikuti rangkaian acara ini dengan penuh hikmat. Dari Istora Senayan, Jakarta, selamat datang dalam acara resepsi hari lahir ke-102 Nahdlatul Ulama dan peresmian pembukaan Munas Alim Ulama serta konvensi besar Nahdlatul Ulama.
Hadirin rahimakumullah, kita simak bersama sambutan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin, Yang Mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang kami hormati para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri dan badan pemerintahan Kabinet Merah Putih, yang kami hormati Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang kami hormati Honorable Ambassadors of Friends of Indonesia. Kita mendapat kehormatan dengan kehadiran lebih dari para pimpinan Badan Otonom Nahdlatul Ulama tingkat pusat, Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Mudir Ali Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Ketua Umum atau yang mewakili Fatayat Nahdlatul Ulama, mohon maaf Bapak Presiden, Ketua Umum Fatayat NU saat ini mohon izin kami utus untuk menghadiri satu konferensi internasional di Abu Dhabi pada hari ini. Ketua Umum Pagar Nusa, Ketua Umum Ikatan Putra Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama, yang kami hormati tamu-tamu internasional yang hadir langsung dari negara masing-masing, dari Mesir, dari Syria,
dari Amerika Serikat, Italia, dan Polandia, yang kami cintai perwakilan pengurus wilayah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, kader-kader dan warga Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, baik yang hadir di ruangan ini maupun di luar ruangan ini, dan juga yang hadir atau mengikuti secara virtual, yang kami sayangi semuanya. Para tamu undangan dan hadirin yang terhormat, selamat Harlah Nahdlatul Ulama ke-102. Izinkan saya pada kesempatan ini pula untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Selamat Bapak Ketua Umum. Memang sudah jodoh sehingga bersamaan peringatannya. Setelah memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama ini, kita mewarisi tinggalan inisiatif-inisiatif khidmah yang luar biasa kaya dalam skala raksasa. 26.000 pesantren. Kami kini harus berupaya memperbaiki dan mengembangkan sistem tata kelola yang menyeluruh agar warisan raksasa itu terjaga integritasnya dan mampu menghantarkan khidmah kemaslahatan secara lebih baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Mohon izin lapor Bapak Presiden, hadir di sini juga perwakilan dari pengurus-pengurus cabang Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, perwakilan dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini, sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir ini, kami telah berkonsolidasi sehingga kami mampu mengembangkan gairah dan semangat organisasi yang baru, yang lebih tertib, lebih kompak, dengan tekad yang lebih kuat untuk berkhidmah bagi semua. Kami lakukan segala upaya yang ada dalam kemampuan kami untuk konsolidasi itu, termasuk dengan mengembangkan sistem digital untuk semua operasi organisasi dan layanan-layanan Nahdlatul Ulama yang kami kerjakan dengan sangat sungguh-sungguh sampai melibatkan bantuan dari berbagai arah, termasuk bantuan yang kami terima dari Boston Consulting Group di dalam mengembangkan platform digital yang kami butuhkan. Dengan semua konsolidasi itu, kami berani mengatakan bahwa kami siap berkontribusi mendukung penuh agenda-agenda dan program-program pemerintah. Semua itu demi ikut membantu agar manfaat dan maslahat dari agenda-agenda itu sungguh sampai
dan dirasakan oleh rakyat insya Allah. Kami akan terus bekerja bersama umat untuk Indonesia maslahat. Kerjasama dengan berbagai kementerian telah digalang, ada banyak kerjasama yang telah dimulai beberapa tahun sebelum ini, yang terus kami lanjutkan. Dan di samping itu kami juga menggalang kerjasama baru. Dalam beberapa hari ini kami telah menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa kementerian dari Kabinet Merah Putih ini. Kami telah menandatangani MOU baru dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri BKKBN, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Hak Asasi Manusia, dengan Bulog, dan dengan Gubernur Lemhanas. Pada kesempatan resepsi malam ini, insya Allah sesudah ini, kami juga akan menandatangani nota kesepahaman bersama Kepala Badan Gizi Nasional. Kami telah membentuk tim akselerasi NU untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis dan telah mulai bekerja bersama BGN untuk berkontribusi bagi sukses program makan bergizi gratis tersebut insya Allah. Kegiatan-kegiatan bersama masyarakat terus berjalan tanpa jeda. Pada bulan Januari ini saja, tim dari Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian Kabinet Merah Putih untuk menggalang petani-petani Nahdlatul Ulama ikut menanam padi gogo, Bapak Presiden, dan kami berhasil sejauh ini menggalang sampai sekurang-kurangnya 8.000 hektar sawah untuk ditanam dengan padi gogo. Kami akan teruskan dengan warga Nahdlatul Ulama, petani-petani Nahdlatul Ulama yang tersebar di seluruh Indonesia. Hari kemarin kami mengajak para ulama, para pengampu Nahdlatul Ulama, pengurus dan kader-kadernya untuk berdiskusi mendalam dengan suatu sarasehan tentang asta cita dalam perspektif ulama. Ini kita maksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap dan tuntas mengenai visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga kami tahu bagaimana kami dapat bergerak untuk berkontribusi dalam upaya mewujudkan visi tersebut. Kegiatan-kegiatan yang merupakan peran internasional juga terus kami jalankan. Dalam 2 bulan ini saja, Januari dan Februari, ada begitu banyak inisiatif internasional dari berbagai pihak internasional yang mengundang peran Nahdlatul Ulama di dalamnya. Ada undangan ke Jeddah, Saudi Arabia, ke Bangkok, Thailand, 2-3 hari ini di Abu Dhabi. Tidak lama lagi nanti ada undangan ke India, Bahrain, dan juga ke Kamboja. Di dalam semua peran internasional tersebut, kami senantiasa memegang teguh khitah proklamasi yang telah ditetapkan oleh para bapak pendiri bangsa, sebagaimana dinyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan
ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. NU tidak boleh dan tidak akan pernah berhenti bergerak untuk mengikhtiarkan terwujudnya janji taksis, janji ketika Jam'iyah ini didirikan, yaitu visi dari para pendirinya untuk berjuang membangun peradaban dengan khidmah kepada agama, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Kami bertekad untuk mengerahkan segenap energi yang ada pada kami untuk mengabdi kepada bangsa, mengabdi kepada negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan yang kami hormati Kiai Haji Yahya Stakuf. Mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung untuk penanda tanganan MOU. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Dadan Hindayana untuk naik ke atas panggung melakukan prosesi penanda tanganan MOU antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan Badan Gizi Nasional. MOU ini tentang mendukung program pangan bergizi gratis dengan pembangunan dapur sehat di lingkungan pondok pesantren dan juga madrasah di lingkungan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Syukran jazilan Kiai Haji Yahya Stakuf dan Bapak Dadan Hindayana. Kami persilahkan kembali ke tempat. Hadirin rahimakumullah, kita simak bersama Taujihat Rais Am PBNU Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-ijtima' liqira'ati nahwi manaqibil ulama wa dzikri hikayatihim wa hikayati jam'iyatina al-mardiyah Jam'iyah Nahdlatul Ulama la syakka anna dhalika matlubun syar'an likulli sahibi ta'ifah al-Syekh Abil Qasim Al-Junaidi inna dhalika mimma yu'ayyidu qulubal muridin bisyahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bi fu'adak
wa balaghana anna inda dzikris salihin tatanazzalur rahmat min rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amil fadalih. Amma ba'd. Hadaratil kuramal izza wal ulama wal masyayikh al-abajil wal amathil, nakhusu zikran yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang mulia Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka, para masyayikh, Wakil Rais Am Kiai Anwar Iskandar, Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf, Sekjen kebetulan Menteri Sosial, yang paling utama Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden yang ke-13, para kabinet merah putih yang hadir, para pimpinan lembaga tinggi, para duta besar, dan para tamu dari mancanegara yang kami muliakan. Ada Bendum Gus Gutvan, saya titip Pak Presiden Gus Gutvan. Dia dapat gelar oleh Ketua Umum sebagai bendahara yang biayaan, mencari dana untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, jadi biayaan. Berikan pintu pada beliau setelah kuncinya sekali, termasuk bagian anak saya. Biar tepuk tangan untuk kami dibawa sampai rahimakumullah jami'an. Sebagaimana qari membacakan surat Hud ayat 120 antara lain, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bi fuadak. Wa fi hadihi ja'akal haq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Pada masing-masing para nabi, para rasul yang dulu, katakan pejuang-pejuang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ceritakan padamu Muhammad, aku kisahkan kepadamu Muhammad apa yang beliau-beliau alami, tantangan, rintangan, susah, payah di dalam memperjuangkan kebenaran. Diancam, dituduh yang tidak layak bagi martabat para anbiya dan rasul itu. Aku ceritakan semuanya kepadamu.
linutsabbita bi fuadak, agar kisah-kisah itu, cerita-cerita itu memantapkan hatimu Muhammad, bahwa perjuanganmu manakala mendapatkan hal-hal rintangan, cercaan, hinaan, tudingan, tuduhan, kamu akan tabah, kuat, sabar, melanjutkan perjuangan, karena hal ini telah dialami oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum kau. Begitu juga hari ini kita sedang memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama. Kita ceritakan bagaimana perjuangan para muassis dulu. Di saat-saat situasi dan zaman yang masih minim dengan segala sarana prasarananya. Tapi lahirlah Nahdlatul Ulama, dan sekarang menjadi organisasi yang besar, bahkan terbesar, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Bahkan kalau kita lengkapi, bukan hanya lebih besar sedunia, tapi juga akhiratnya. Karena anggota-anggota Nahdlatul Ulama yang sudah meninggal lebih dulu, belum ada aturan kalau mereka dipecat daripada keanggotaannya. Kalau itu dihitung sekali, jelas terbesar dunia dan akhirat. Dan itu dimiliki oleh Indonesia. Dan itu adalah rakyat Bapak Prabowo. Maka dengan tema bekerja bersama umat untuk Indonesia maslahat, di dalam kita memperingati hari kelahiran Nahdlatul Ulama yang 102 ini. Oleh karena itu, semoga perjuangan bersama Bapak Presiden yang selalu memikirkan rakyat kecil, rakyat miskin, kemiskinan yang sangat sekali. Nahdlatul Ulama bekerja dengan tulus, di samping untuk meningkatkan kualitas anak bangsa ini, sehingga Nahdlatul Ulama yang terbesar ini, yang mungkin masih banyak pendidikannya, kepintarannya terbatas, maka dengan kerjasama ini bisa meningkatkan, sehingga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, la takunu imma'ah. Qalu wa man imma'ah ya Rasulullah? Qala alladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na walakin waqtinu anfusakum in ahsanan nas antuhsinu wa in asa'an nas alla tusi'u al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, hai umat, janganlah kalian menjadi kelompok-kelompok imma'ah. Sahabat baru mendengar kata imma'ah, maka bertanya, qalu waman imma'ah ya, siapa imma'ah itu ya Rasulullah? Karena ini kata-kata baru di tengah-tengah kita. Rasulullah menjawab yang lebih amfak bagi para sahabat. Mereka adalah alladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna, orang-orang yang selalu mengatakan manakala orang lain melakukan kebaikan, saya pun ikutan melakukan kebaikan.
wa in asa'an nas. Dan manakala orang lain melakukan kejahatan, keburukan, asa'na, saya pun tidak ketinggalan akan ikutan melakukan keburukan. Artinya orang ini kelompok yang tidak punya pendirian, kelompok yang hanya geruda-geruduk, kelompok yang tidak terpimpin dan tidak terpelajar, tidak pernah mengalami suatu pendidikan yang baik, sehingga geruda-geruduk. Kalau boleh dikatakan orang ini, kelompok ini adalah kelompok yang disebutkan sebagai kelompok yang ikut-ikutan, latah. Rasulullah memberikan taujihat, walakin wattinu anfusakum, tapi bangunlah dirimu, bangunlah kesadaranmu, bangunlah kepribadianmu, bangunlah kecerdasanmu, bangunlah siapa engkau ini. Oleh karena itu, ini harapan kita bersama-sama Bapak Presiden dan para pimpinan bangsa ini untuk bisa mengentas, melahirkan generasi-generasi yang terbaik dan mapan. Imam Ahmad bin Hanbal pernah menyatakan, kalau saya punya doa yang mustajab, kalau saya punya doa yang mujarab, cespleng, maka doa itu akan aku doakan pada pimpinan, kepada presiden dan wakil presiden. Karena kalau doa ini mustajab, presidennya menjadi baik, wakil presiden baik, maka yang merasakan semuanya itu adalah umat dan rakyat anak bangsa ini. Memang riwayat ini ada yang mengatakan itu adalah dawuhnya Syekh Fudail bin Iyad, tapi viral sekali disebutkan itulah dawuhnya Imam Ahmad bin Hanbal. Semoga semua ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat untuk berharla, selamat untuk bermunas dan berkombes. Semoga melahirkan aturan tatanan yang maslahat untuk seluruh umat dan anak bangsa ini. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan taujihat Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar. Hadirin rahimakumullah, kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dilanjutkan dengan menyentuh layar kubus digital sebagai tanda peresmian pembukaan Munas Alim Ulama serta Konvensi Besar Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita masih diberi kesehatan, bisa hadir bertatap muka menghadiri acara yang mulia ini, yaitu hari kelahiran Nahdlatul Ulama yang 102.
Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saya hormati. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani. Rois Am PBNU yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ada sedikit cerita hubungan batin saya, hubungan emosional, karena beliau adalah orang yang terakhir saya jumpai sebelum pemilihan presiden bulan Februari yang lalu. Beliau saya datang dan saya minta doa, alhamdulillah besoknya lancar. Ketua Umum PBNU yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Saquf yang saya hormati. Wakil Rois Am PBNU sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar yang saya hormati dan saya muliakan. Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori yang saya hormati. Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial Kabinet Merah Putih, Saudara Saifullah Yusuf. Lebih dikenal Gus Ipul. Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Para duta besar negara sahabat yang hadir. Dari Uni Eropa, dari Turki, dari Ukraina, dari Austria, dari Sudan, Tunisia, Maroko, Persatuan Emirat Arab, Oman, Qatar, Pakistan, Malaysia, Filipina, Thailand, Amerika, dan Palestina. Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Ibu Khofifah Indar. Selamat hadir, selamat terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur. Perwakilan tokoh agama yang hadir dari Muhammadiyah, Fatayat, Muslimat, memang generasi muda harus semangat. Perwakilan dari
PGI, dari KWI, Hindu Dharma, Walubi, serta tokoh-tokoh lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadir dari Ikatan Putra-Putri NU, Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat dan Muslimat sudah saya sebut 2 kali. Ini ketiga kali. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya untuk bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara dalam peringatan hari lahir NU yang ke-102. Begitu saya masuk aula ini, saya merasa suatu aura kesejukan, aura kekeluargaan, aura niat baik, aura suasana batin yang penuh perdamaian. Saya merasa nyaman di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Saya merasa nyaman dan aman. Sepertinya saya kalau masuk ke sini saya dapat energi baru. Saya dapat kekuatan baru. Sepertinya setelah hadir di sini saya tambah berani. Dan saya tambah bertekad untuk tidak mengecewakan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dan saudara Gibran Raka Buming Raka dan semua anggota koalisi kami. Memang saya pun punya ketakutan. Saya takut mengecewakan rakyat saya. Saudara-saudara, saya kira tokoh-tokoh ulama yang ada mengerti, mengenal saya, bahwa saya memang sudah lama saya dekat dengan kalangan ulama. Dan saya sering cerita, kenapa saya dekat sekali sama ulama, karena saya ini mantan prajurit, mantan tentara. Kenapa? Karena seorang prajurit itu dari sejak muda dia harus berangkat tugas menghadapi bahaya, menghadapi maut. Dan biasanya orang kalau menghadapi maut ya cari kiai. Jadi saya cari kiai ya dari Buddha, ya.
Jadi terima kasih atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia. Sekali lagi selamat kepada NU. NU punya jasa besar terhadap lahirnya bangsa Indonesia. Perjuangan kemerdekaan berpusat di pesantren-pesantren. Saudara-saudara sekalian, Nahdlatul Ulama di saat-saat krisis, Nahdlatul Ulama tampil selalu dan mengambil sikap untuk menyelamatkan negara dan bangsa Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan di Jakarta. Tetapi kemerdekaan Indonesia diuji di Surabaya, diuji di Jawa Timur, dan dalam pertempuran 10 November disitulah munculnya para ulama sebagai pejuang, perintis, dan pemimpin dalam membela kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi lahir di Jakarta. Ujian terhadap proklamasi tersebut diuji di banyak tempat, yang paling besar antaranya di Surabaya. Karena itu saya kira pantas bahwa tekad dari pemimpin-pemimpin saudara-saudara untuk menjaga warisan ini, dan saya sampaikan penghormatan saya bahwa para pimpinan NU dari masa ke masa konsekuen terus dalam menjaga bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi besar, rumah besar para ulama, para pemuka Islam yang memperjuangkan Islam yang damai, Islam yang sejuk, Islam yang rahmatan lil alamin. Dari sejak dulu saya kenal Gus Ipul lama sekali. Beliau waktu itu Ansor ya. Dan dari dulu saya merasakan tekad NU, keberpihakan NU, komitmen NU untuk mempertahankan NKRI, untuk menjadi barisan terdepan pembela tanah air. Karena itu saya kira sangat pantas bahwa NU bisa dikatakan kelompok religius yang nasionalis. Bagaimana kalau saya singkat-singkat aja ya? Kalian kan sudah bosan sambutan. Gitu. Betul. Hari ini saya hadir di tengah suasana hijau. Bukan karpet merah yang saya injak, tapi karpet hijau. Ya. Lampunya pun hijau. Ya. Untung saya pakai batik
ada hijaunya juga. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam sejarah kita, ini saya diberi catatan bahwa pahlawan nasional kita 13 orang dari Nahdlatul Ulama. Insya Allah akan tambah tahun ini. Kita perjuangkan, ya, mudah-mudahan bisa diterima. Saya tidak tahu siapa Menteri Sosial, siapa yang menentukan pahlawan nasional. Bukan Menteri Sosial. Tapi kalau saudara nggak ajukan, ya saya nggak bisa. Di kabinet saya pun, kabinet Merah Putih, ternyata banyak sekali orang NU di dalamnya. Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Agraria, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, itu menterinya, wakil menterinya banyak lagi. Tapi itu bukan karena NU. Karena orang-orang mereka itu memang hebat-hebat. Jadi yang diajukan hebat, ya tidak bisa ditolak, iya kan? Saudara-saudara, saya kira intinya yang ingin saya sampaikan, terima kasih atas dukungan saudara-saudara selama ini. Dukungan untuk pemerintah Republik Indonesia, ya. Terima kasih komitmen saudara-saudara. Kita semua berkepentingan. Kita semua punya keinginan, kita semua bertekad ingin Republik Indonesia itu menjadi negara yang berhasil. Karena dalam dunia ini ada negara yang berhasil, ada negara yang begitu-begitu saja, dan ada negara yang gagal. Negara yang berhasil memang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita anggap bagaikan suatu yang jatuh dari langit. Negara yang berhasil harus kita bekerja keras, berikhtiar keras, dan kunci daripada keberhasilan itu adalah persatuan dan kesatuan dan kerukunan dan kerjasama. Dan di situ saya kira Nahdlatul Ulama memegang peran yang penting dengan mewakili kelompok mayoritas agama NU bersama Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, mewakili kelompok mayoritas tapi dengan moderasi, dengan moderat, dengan kesejukan, dengan saling menghormati dan saling menghargai dan saling melindungi semua umat lain. Tadi ada foto dikeluarkan oleh staf saya, pinter juga dia, foto saya dengan Gus Dur. Salah satu kepemimpinan Gus Dur yang patut kita teladani adalah komitmen beliau untuk mewakili Islam
dalam moderasi, dalam kesejukan, dalam perdamaian. Saya kira ada suatu hal yang unik bahwa di zaman Gus Dur, kalau ada kelompok minoritas yang diancam oleh kelompok-kelompok radikal, justru NU lah yang tampil menjaga tempat-tempat ibadah tersebut. Saya pun waktu saya menjadi ketua umum Gerindra, saya ingat contoh Gus Dur. Waktu ada peristiwa beberapa gereja, beberapa vihara diancam mau dibom, saya pun perintahkan Gerindra untuk menjaga gereja-gereja dan vihara-vihara tersebut. Ini artinya, saudara-saudara, kepemimpinan, keteladanan. Pemimpin harus berani memberi contoh. Walaupun mungkin tidak populer. Pada saat itu Gus Dur mungkin kurang populer dengan banyak orang karena beliau berani. Sekarang pun saudara-saudara, kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, ya kan? Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat berjuang Nahdlatul Ulama. Berkenan Presiden Republik Indonesia menyentuh layar kubus digital didampingi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Rais Am PBNU, Ketua Umum PBNU, Sekjen PBNU, Menteri Agama Republik Indonesia. Mohon berkenan Bapak Presiden menyentuh layar kubus digital. Mohon izin kita hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan demikian Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama telah resmi dibuka. Ucapkan terima kasih. Selanjutnya Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia berkenan untuk kembali ke tempat. Diikuti segenap pengurus besar Nahdlatul Ulama. Demikianlah seluruh rangkaian acara telah kita lalui. Semoga memasuki usia ke-102 NU semakin dikdaya menuju kebangkitan baru dan konsisten merawat jagat, membangun peradaban. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah hadir di acara resepsi hari lahir ke-20 Nahdlatul Ulama dan peresmian pembukaan. Terima kasih Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah hadir di acara resepsi hari lahir ke-20 Nahdlatul Ulama dan peresmian pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama. Kepada para tamu undangan untuk tetap berada di tempat masing-masing. Karena acara akan terus berlanjut, masih banyak rangkaian acara yang akan dihadirkan, terutama bersama dengan Alma NU.
Kan bahasa Indonesia kan jelas kan, ya. Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Ya, mau lebih jelas lagi? Nah. Ya, oke, terima kasih. Ya, selamat NU 102 tahun. NU kekuatan besar bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.